Halo Ibu Vera Sumarwi, selaku dosen dari Hukum Transnasional. Halo teman-teman. Halo Yowan. Halo Narisa, Halo. teman-teman yang menyaksikan kami kelompok 18 dari kelas Hukum Transnasional kelas B akan berdiskusi tentang video yang berjudul Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Beberapa teori hubungan hukum internasional dan nasional ini, dalam video itu disebutkan ada dua jenis teori yang dibahasnya. Yang pertama ada teori dualisme. Menurut teori ini, hubungan kedua hukum tersebut berdampingan dan terpisah. Teori ini dinyatakan oleh Triple dan Stroop, yang artinya kedua hukum ini merupakan perangkat hukum yang berbeda. Aliran ini juga memandang hukum internasional itu lebih rendah dibanding hukum nasional. Secara historis, pandangan dualisme ini merupakan spirit pada zamannya, yaitu sikap yang menunjukkan nasionalisme yang radikal yang menggebu-gebu. Kedua instrumen hukum ini memiliki sumber subjek dan struktur hukumnya sendiri. Sumber hukum internasional yaitu kesepakatan negara, sedangkan sumber hukum nasional yaitu negara. Subjek hukumnya pun berbeda. Subjek hukum internasional yaitu negara, sedangkan subjek hukum nasional yaitu individu. Struktur hukumnya internasional tidak ada, sedangkan hukum nasional struktur hukumnya yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada dasarnya kedua hukum ini bersumber dari kemauan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kenyataannya, seringkali hukum nasional tunduk pada hukum internasional. Menurut paham dualisme ini, kedua hukum tersebut tidak tergantung satu sama lain, melainkan terlepas satu sama lain. Ya, jadi menurut aliran ini, dari sumber, subjek, dan strukturnya aja udah berbeda. Jadi mereka benar-benar terpisah. Yang kedua, ada teori monisme. Menurut teori ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Nah, tokoh dalam teori ini salah satunya ada Hans Kelsen. Menurut teori ini, kedua hukum tersebut sama-sama mengatur tentang individu, yang mana menurut hukum nasional itu lebih ke perseorangan. Sedangkan menurut hukum internasional, individu yaitu lebih ke kolektif yang mengikat suatu negara. Dalam teori ini, dimungkinkan adanya hierarki, karena kedua hukum ini merupakan satu kesatuan, jadi memungkinkan adanya hukum yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Paham ini juga melahirkan dua teori lainnya. Yang pertama, ada monisme dengan primat hukum nasional. Menurut teori ini, hukum internasional adalah bersumber dari hukum nasional, dan hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional lebih tinggi dibandingkan hukum internasional, sehingga hukum nasional lebih diutamakan. Yang kedua, siapa nih? Ya, Kedua, ada monisme dengan primat hukum internasional. Menurut teori ini, hukum nasional bersumber dari hukum internasional yang secara hierarkis lebih tinggi, dan hukum nasional itu tunduk pada hukum internasional. Dan kekuasaan mengikatnya berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Berbeda sama monisme yang primat hukum nasional itu, yang menganggap hukum nasional itu lebih tinggi dari internasional. Di dalam monisme yang primat hukum internasional ini, yang menganggap bahwa hukum nasional itu akan tunduk kepada hukum internasional. Menurut teori ini, hukum internasional itu lebih utama, sehingga hukum nasional memiliki kekuatan mengikat karena adanya pendelegasian hukum dari hukum internasional itu sendiri. Dan kepentingan nasional suatu negara dapat diutamakan jika tidak bertentangan dengan hukum internasional. Nah, kalau menurut Yohan sendiri, apa sih kayak perbedaan yang menonjol banget yang benar-benar beda antara teori yang dualisme sama monisme ini? Kalau menurut saya, yang teori dualisme, kalau menurut teori dualisme itu, hukum nasional sama hukum internasional itu, mereka tuh berdampingan, tapi nggak sama gitu. Terus, ya jadi terlepas satu sama lain. Kalau yang teori monisme, ada tingkatannya atau hierarkinya. Jadi, hukum internasional lebih di atas dari hukum nasional gitu. Ya, karena mungkin kalau di teori monisme ini mereka kan satu kesatuan. Jadi memungkinkan adanya urutan, adanya bagian-bagian. Kayak contohnya kayak di Indonesia ini kan, kayak
suatu aturan itu bersumber semua di undang-undang. Jadi kalau kita buat aturan apapun, contohnya kayak peraturan daerah, pasti tunduk kepada aturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang dasar kita. Kayak gitu. Mungkin ada tambahan lain dari Yohan? Nggak ada sih. Intinya kayak gitu. Udah diringkaskan Ya. tadi. Jadi Indonesia tuh lebih ke teori monisme ya? Kalau Indonesia. Ya nggak sih? Iya. Ya kan kayak ada urutannya gitu. Ada hierarkis dalam kelembagaan negaranya. Ya udah cukup segitu aja teman-teman. Sedikit diskusi dari kami mengenai video yang telah diberikan. Ya Yohan, cukup. Ya. Terima kasih juga dari saya Ya, terima kasih saya telah Narisa Putri menyaksikan. dan Yohan Saya Yonatan. Yohan Yonatan Silalahi. Terima kasih Ibu Vera, teman-teman yang sudah menyaksikan dan menyimak. Terima kasih atas waktunya, segala kekurangannya harap dimaklumi. Terima kasih.